Tahap pertama, masukkan perangkat IoT pada lembar kerja. Di sini ada lampu, jendela, pintu, lalu pintu yang menggunakan motion detector, lalu ada termostat beserta dengan heating element dan cooling elemennya, dan ada temperature detector, dan ada kipas angin juga. Lalu ada smart cam yang diletakkan di warung dengan motion detector juga pada warung, lalu ada alarm. Lalu dimasukkan MCU dan fire detector dan fire sprinkle, dan handphone. Lalu untuk pengaturan jaringan rumahnya menggunakan home gateway. Nah, untuk home gateway ini keamanannya menggunakan WPA2 PSK dengan passwordnya itu Yani Rahmawati 33. Dan ini merupakan proses pendaftaran perangkat ke home gateway dengan password yang telah dibuat agar bisa terhubung ke home gateway. Semua perangkat dihubungkan ke home gateway. Nah, ini merupakan RFID card yang terdiri dari dua, yaitu true dan false, dan ada heating element juga. Lalu untuk menghubungkan home gateway ke internet menggunakan kabel modem yang menggunakan media transmisi kabel Cooper Strike. Dan ini menggunakan router yang akan diklasterkan sebagai internet. Tapi sebelumnya ditambah dulu portnya itu port fast Ethernet. Nah, ini merupakan klaster internet. Nah, selanjutnya di dalam klaster internet terdiri dari sebuah router ISP, sebuah cloud, lalu ada central office, lalu cell tower, dan menggunakan dua buah server. Yang pertama itu server DNS, dan yang kedua merupakan server IoT.
Untuk media transmisinya menggunakan port fast Ethernet dengan media transmisi kabel copper straight through ke cell tower, dan fast Ethernet juga menggunakan kabel yang sama untuk ke server DNS, dan port fast Ethernet untuk ke server IoT juga. Nah, selanjutnya port koaksial untuk ke cell tower dari central office menggunakan kabel koaksial. Dan ini menggunakan port gigabit Ethernet ke port Ethernet 6 pada cloud, dan dari kabel modem yaitu menggunakan port 0 yaitu kabel koaksial ke cloud yang menghubungkan juga ke port koaksial. Lalu, lakukan konfigurasi pada router ISP dengan tahap pertamanya yaitu mengganti hostname router menjadi ISP. Lalu selanjutnya masuk ke interface Gigabyte 0/0 dan masukkan IP address yaitu 200.0.0.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Nah, IP address ini merupakan yang menghubungkan ke jaringan di rumah. Dan berikan perintah no shutdown. Lalu masuk ke interface VLAN 1 dan menggunakan IP address 204.0.0.1 dengan subnet max 255.255.255.0 dan berikan perintah no shutdown. Nah, VLAN 1 ini yaitu untuk koneksi ke central office, server DNS dan server IoT. Lalu berikan perintah no shutdown. Lalu masuk ke interface fast Ethernet 0/2/0. Lalu berikan perintah switch port mode akses. Lalu kita lihat apakah port sudah terassign pada VLAN 1 dengan perintah show VLAN, dan bisa dilihat port fast Ethernet telah terassign pada VLAN 1. Selanjutnya melakukan konfigurasi DHCP menggunakan IP DHCP pool cell yaitu untuk cell tower dengan network 204.0.0.0 dan subnet max-nya 255.255.255.0 dengan default routernya yaitu 204.0.0.1 dan untuk DNS servernya yaitu 204.0.0.33. Lalu berikan pengecualian IP DHCP menggunakan IP DHCP excluded address pada IP 204.0.0.1. Nah, selanjutnya ini merupakan konfigurasi DHCP1 yaitu untuk ke jaringan rumah dengan IP dengan network 200.0.0.0/24 dan DHCP dan default routernya yaitu 200.0.0.1 dan DNS servernya masih sama yaitu 204.0.0.0.33 dan dilakukan DHCP excluded address yaitu 200.0.0.1. Selanjutnya bisa dilihat hasil konfigurasi DHCP-nya pada interface backbone. Nah, di sini dapat dilihat
Central Office telah mendapatkan IP DHCP. Nah, untuk server sendiri menggunakan IP statik, yaitu dengan IP address 204.0.0.33 dengan subnet mask /24. Default routernya 204.0.0.1 dan DNS servernya merupakan IP-nya sendiri. Itu 204.0.0.33. Nah, selanjutnya merupakan server IoT. Nah, sama saja, yaitu statik dengan IP 204.0.0.32 dengan subnet mask /24 dan default gateway-nya yaitu 204.0.0.1 dan DNS servernya 204.0.0.33. Lalu masuk ke cloud, yaitu pada Ethernet 6-nya dirubah menjadi kabel, dan lalu pada bagian kabelnya ini sudah dari koaksial 7 ke Ethernet 6, lalu kita add. Dan untuk home gateway kita dapat lihat telah mendapatkan IP internetnya ya. Dan ini untuk yang LAN-nya dirubah IP-nya jadi 192.168.33.1. Nah, selanjutnya kita lihat yang terhubung ke home gateway perangkat apakah telah menerima IP dari home gateway yang telah tadi dirubah menjadi .33 dan telah berubah. Selanjutnya adalah pemberian service DNS. Kita on kan, sudah on, dan ini untuk Yani Home alamatnya 192.168.33.1 dan yani.com yaitu IP-nya yaitu 204.0.0.32 dan DNS yang terhubung ke IP 204.0.0.33. HTTP-nya sudah on. Lalu untuk service IoT-nya kita on-kan saja. Lalu kita akan mencoba DNS-nya pada handphone dengan mengetikkan yani.com. Sudah masuk ke registration server. Nah, sebelumnya ini tuh sudah buat akun Yani dengan password Yani. Dapat dilihat di sini lagi loading untuk perangkat-perangkat yang terhubung ke server IoT-nya. Nah, perangkat-perangkat ini sebelumnya telah didaftarkan ya ke server IoT dengan memasukkan username dan passwordnya yaitu Yani. Nah, ini dengan server address-nya 204.0.0.32. Ini pun sama. Lalu ini sudah ditambahkan condition pada setiap perangkat. Nah, yang pertama ini ada RFID open door. Jadi untuk all dan RFID detection
jika statusnya sama dengan valid, maka RFID door dari terkunci menjadi tidak terkunci. Nah, selanjutnya untuk RFID lock door. Jadi jika RFID detection-nya itu statusnya invalid atau waiting, maka RFID door itu akan dari terkunci dan menjadi terkunci lagi. Dapat dilihat ini merupakan yang true. Nah, ini card ID-nya merupakan 33. Dan yang false, card ID-nya tidak dirubah. Nah, dapat dilihat lagi, ini merupakan condition-nya. Dan ini merupakan jika RFID detection mendeteksi card ID-nya itu sama dengan 33, maka RFID detection itu statusnya menjadi valid. Kita coba. Nah, ini true, pintu akan terbuka, dan ini yang false, pintu tetap terkunci. Yang true, lampu menjadi hijau yang menandakan pintunya terbuka. Dan ini merupakan yang false, maka pintunya tetap terkunci. Selanjutnya ada condition lain, yaitu untuk webcam. Ada dua condition, yaitu webcam on yang pertama. Nah, ini yaitu jika motion cam detection-nya on dan bernilai true, maka smart cam-nya akan on dan bernilai true juga. Lalu selanjutnya adalah webcam off. Jadi jika motion cam detector-nya on dan bernilai false, maka smart cam-nya itu akan on dan bernilai false juga. Nah, ini merupakan contohnya, buktinya. Jika diklik ALT dan pada motion cam detector, maka smart cam akan menyala. Dapat dilihat di tampilan home pada smart cam. Nah, jika kita ALT, maka akan ada terekam gambar adanya pergerakan. Dan jika sudah tidak ada pergerakan, maka smart cam akan off kembali. Lalu ada condition selanjutnya, yaitu untuk menambahkan condition bisa menggunakan add yang terletak pada pojok kiri bawah. Dan ini ada condition selanjutnya, yaitu door open. Jika motion detectornya on dan bernilai true, maka pintunya akan terbuka, dan jika bernilai false, maka pintunya akan tertutup atau terkunci. Nah, ini merupakan pengujiannya. Nah, ini diklik ALT, maka pintunya akan terbuka atau tidak terkunci. Dan jika tidak ada gerakan, maka pintunya tetap akan terkunci. Lalu ada condition selanjutnya, yaitu untuk smart lamp. Nah, jika motion detectornya true, maka smart lamp akan menyala. Dan ada juga condition jika motion detectornya false, maka smart lamp akan mati. Nah, ini merupakan pengujiannya. Nah, motion detectornya kita klik ALT, maka smart lampnya akan menyala. Dan jika tidak ada gerakan, smart lamp akan mati, tidak menyala. Lalu ada condition selanjutnya, yaitu untuk temperature detector. Dapat dilihat ini untuk temperature detector, yaitu jika
Nah, karena ini 22 derajat itu masih terlalu tinggi, maka bisa dirubah ya untuk temperaturnya pada condition dengan tadi melakukan edit. Karena ini temperaturnya pada 19 derajat Celcius dan smart fan-nya masih tidak menyala, maka kita ganti untuk pengaturan condition-nya pada smart temperatur. Nah, ini jika temperaturnya lebih dari sama dengan 18 derajat Celcius, maka smart fan-nya akan menyala. Dan jika temperaturnya kurang dari 18 derajat Celcius, maka smart fan-nya akan mati. Nah, dapat dilihat pada pengujiannya ini pada temperatur suhu 19 derajat Celcius, smart fan-nya menyala. Dan smart fan akan mati jika suhu sudah di bawah dari 18 derajat Celcius. Nah, ini smart fan. Lalu ada condition selanjutnya, yaitu untuk smart window. Jika temperatur detektornya itu tadi lebih dari sama dengan 20 derajat Celcius, tapi karena terlalu tinggi maka bisa dirubah ya seperti tadi. Dan ini juga temperaturnya masih di ambang 19 derajat Celcius. Maka untuk pembuktiannya kita bisa rubah dulu pengaturan temperaturnya. Jika temperatur lebih dari sama dengan 18 derajat Celcius, maka smart window akan terbuka dan smart window akan tertutup jika temperaturnya kurang dari 18 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat ini pada temperatur 19 derajat Celcius, smart window telah terbuka. Di sini kita melihat termostat. Nah, untuk termostat ini kita settingnya auto, dan ini karena tadi masih terlalu tinggi, maka kita bisa rubah untuk auto cool termostat temperatur, dan auto heat temperaturnya bisa diatur. Di sini dirubah menjadi untuk temperaturnya dinaikkan setelah auto. Nah, ini auto heatnya itu menyala karena sudah mencapai batas suhu untuk melakukan auto heat atau suhunya terlalu dingin. Nah, untuk ini bisa diatur ya, kita bisa auto atau di off kan, atau di cooling atau di heatingkan secara otomatis melalui handphone. Nah, ini heatingnya on. Lalu di sini
kita punya menggunakan MCU yang diprogram menggunakan Python. Nah, ini merupakan programnya dimana apabila ada terdeteksi api atau heating element, maka fire sprinkle akan mengeluarkan air dan MCU pun akan mengirimkan notifikasi ke alarm untuk menyala. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk program MCU-nya. Selain MCU-nya yang diprogram, heating elemennya pun perlu diprogram juga. Nah, ini merupakan heating elemennya menggunakan JavaScript untuk programnya. Function setup dan di-runkan. Nah, lalu untuk percobaannya kita coba. Nah, didekatkan heating elemennya, maka alarm akan menyala. Dan ini pun emergency door pun akan terbuka karena telah diatur pada condition apabila alarm menyala, maka emergency door akan terbuka atau tidak terkunci. Dan jika alarm sudah tidak menyala, maka emergency door-nya akan tertutup lagi atau terkunci lagi. Nah, ini merupakan pengaturan condition untuk emergency door. Nah, mungkin sekian saja dari simulasi smart home. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.